Biar dunia rasakan cintaku, walau ku tak rasakan cintamu. Biar dunia rasakan hangat pelukku, walau ku tak rasakan hangat pelukmu. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama podcast Kinari bersama saya Kintoko dan saya Ari. Kali ini kita bersama tamu istimewa yaitu Kamasean. Halo. Masih pakai idol nggak, Sean? Enggak dong. Lu udah nggak pakai idol. Sebenarnya nggak pernah loh. Yang bilang pakai idol tuh siapa sih sebenarnya? Dulu kan ada embel-embel Sean idol. Nah iya gitu maksudnya. Kan itu kan karena aku ikut masa Indonesian Idol iya, dulu iya. kan. Jadi kan biar orang inget gitu kan. Tapi kan Sekarang udah nggak berarti ya? Sekarang udah enggak. dari dulu emang Sean gitu ya? selalu dipanggilkan Kamasean Kamasean. gitu. Oh, iya. Kamasean atau Sean aja gitu. Nggak pakai Sean Idol gitu. Iya kan itu lagi lomba. Iya, Iya. kan Programnya emang- idol. Biar Bukan inget. lomba, itu ajang pencarian Lomba, bakat ajang lah tadi. pencarian Ingat Bukan kan, lomba. Jadi biar ingat jadi diasosiasikan gitu namanya kan Sen. Tapi Oh, emang oke. dari dulu sebenarnya nggak pernah, maksudnya bukan kewajiban harus Sen, harus pakai gelar idol kayak gitu. Oh jadi panjang loh pembahasan Iya. idol ini. Terganggu nggak tapi itu misalnya masih disebut Sean idol gitu? Terganggu sih enggak ya, maksudnya itu kan bagian dari sejarah ya, maksudnya sejarah aku dalam berkarir juga apa itu sesuatu yang nggak bisa dilepaskan lah, nggak mungkin bisa dilepaskan gitu. Jadi enggak juga, cuma aku sangat senang sekali kalau misalnya orang panggil aku Kamasean. Oke. Kamasean Matthew, saudara Iya, sama Matthew. manajer Raisa kayaknya. Mandero. Enggak dong, Kamasean. Bukan. Matthew. Nggak ngerti dia. Oh, nggak tahu. Gua taunya Apa nih? taunya artis ya Mas Ari. Gimana Mas Kim? Oke, Kamasean baru rilis single Mas. Iya. Judulnya Terbiasa ya. Iya, Ya. Terbiasa, tuh. Kak Sean, jelasin dikit dong nih. Lagu Terbiasa lagu soal apa sih dan prosesnya seperti apa? Lagu pertanyaan default kalau lagi promo single. Betul. Jadi kalau terbiasa Nanti itu pertanyaan pertanyaan Iya. pamungkasnya Tentang nanti apa pasti. sih? Iya. Kan Kan lagunya untuk tentang untuk apa? untuk mengawali sesi ini kita Berdoa dulu Mas Ari. kita berdoa. Kita buka pertanyaannya dengan hal-hal yang terbiasa sama seperti judul lagunya Kak Sean. Terbiasa itu sebenarnya tentang apa? Ya tentang ini personal banget sih lagunya ya. Oh, oke. Jadi emang bener-bener cerita hati, maksudnya curahan hatiku lah gitu. Ditulis sendiri. Iya, aku tulis sendiri. Dan waktu itu aku ceritain lagu ini sebenarnya tahun 2017, jadi udah lumayan lama, jauh sebelum pandemi gitu. Mungkin orang waktu pas dengar lagunya, ini kayaknya lagu diceritain pas lagi pandemi gitu ya, kayak sedih-sedihnya atau apa gitu. Enggak, sebenarnya jauh sebelum itu 2017. Nah, cuman waktu aku ceritain itu pun juga nggak kepikiran akan dirilis jadi single. Cuman emang aku tulis karena aku pengen nulis aja gitu. Pengen mencurahkan rasa sedihnya, rasa kecewa, rasa kayak pengen nyerah gitu. Tapi at the same time di tengah semua emosi yang aku rasakan itu aku punya rasa apa ya, kayak tetap ingin berpegang pada satu harapan kecil ini gitu. Jadi ya that's basically it gitu. Itulah lagu itu tentang terbiasa kecewa dan terbiasa gagal tapi tidak mau terbiasa menyerah. Apalagi menyerah pada harapan gitu. Kalau boleh tahu waktu itu pas lagi nulis lagi menerima sebuah kejadian apa gitu sampai akhirnya jadi nih. Apa gitu. Ya, atau ada pengalaman apa? Banyak sih ya, maksudnya banyak hal yang terakumulasi gitu. Jadi emang aku sebenarnya orangnya introvert gitu. Jadi dan perfectionist in terms of dalam melakukan segala sesuatu aku bisa dibilang kayak perfection. Aku tuh paling nggak bisa kalau misalnya aku belum puas. Ini nggak bisa nih, harus bisa lebih baik daripada ini, lebih bagus daripada ini, lebih bagus daripada ini gitu. Makanya kenapa albumnya juga lama banget keluarnya. Gitu. Terlalu lama mikir harus sempurna gitu. Terlalu gitu. Padahal kan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. betul. Kan begitu. Itu kenapa ini lagu lama yang
yang untuk jadi single saat ini nih, yang dipilih. yang dipilih? Karena selama pandemi sebenarnya aku nulis lagu lain juga. Cuman ketika memikirkan pengen rilis lagu yang mana ya, yang mana dulu gitu ya. Terus aku teringat ada lagu ini, aku pernah tulis lagu ini kayak tahun 2017. Terus aku pikir kalau dipikir-pikir, kalau diperhatiin liriknya bisa cukup relevan sama keadaan kita sekarang gitu. Karena kan kalau di refnya aja tuh, di chorusnya itu liriknya, biar dunia rasakan cintaku, biar dunia rasakan cintaku walau ku tak rasakan cintamu, biar dunia rasakan hangat pelukku walau ku tak rasakan hangat pelukmu gitu. Puitis banget ya. Iya. Itu keren ya tuh. Jadi terus kan di baitnya itu yang pertama. Ya. Yang aku pikir kenapa relevan, soalnya misalnya pandemi sekarang itu kita kadang mau salaman sama orang aja takut, mau tos-tosan takut, ya mungkin bisa ketemu, gitu, WhatsApp bro, yuk momen gitu kan. Sekarang jadi mohon maaf gitu, namaste gitu. Jadi nggak bisa ngerasakan pelukan itu lagi dengan sebagaimana mungkin, tapi tetap pengen gimana caranya supaya rasa cinta, kasih, sayang yang aku punya tuh masih tetap bisa dirasakan orang lain. Nah, and then at the same time kalau di baitnya itu kan aku terbiasa dengan malam tanpa bintang, dengan siang tanpa surya, tapi aku tak ingin terbiasa dengan dunia tanpa cinta gitu. Dalam banget liriknya nih, kayaknya pengalamannya mantap juga nih waktu itu nih. Cuma kan orang mungkin karena dengan kata cinta jadi pikir ini kayak gila dia sepatah hati apa gitu kan. Betul. Padahal cinta itu kan nggak selamanya, nggak semata-mata tentang sesuatu yang romantis antara dua orang gitu. Nggak hanya dua sejoli gitu kan. Banyak hal yang bisa kita cintai gitu, hobi, pekerjaan, keluarga, teman gitu. Jadi memang cinta di sini tuh sesuatu yang universal begitu. Nah, aku pikir dalam pandemi ini sekarang mungkin sangat mudah ya, dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita, sangat mudah untuk kehilangan harapan, sangat mudah untuk kehilangan rasa compassion gitu, rasa cinta kasih yang kita punya gitu. Nah, makanya aku pikir kayaknya bisa nih dirilis supaya ada sesuatu yang jadi penyemangat, tapi jadi bahan refleksi juga buat orang-orang bahwa hanya karena kita nggak mendapatkan cinta itu terlebih dahulu bukan berarti kita nggak bisa mengasihi terlebih dahulu gitu. Tapi memang sebelumnya judulnya Terbiasa, kasihan, atau memang sebelumnya bukan itu dari judulnya? Dari aku pas baru bikin, pas begitu selesai tank gitu, kayak judulnya Terbiasa nih kayak gitu. Gitu. Oke. Nah, ini proses rekamannya selama pandemi kah atau seperti apa? Rekamannya selama pandemi. Jadi aku tuh biasanya sebenarnya kalau nulis lagu kan nggak pernah aku rekam. Biasanya aku rekam di voice note aja gitu di HP gitu. Jarang banget aku rekam langsung kayak yang proper di studio gitu. Nah, cuma memang kemarin rekamannya sih cepet ya. Cuma sehari rekamannya. Di rumah? Enggak di studio. Kalau vokal, take vokalnya di studio, tapi untuk produce musiknya di rumah. Dari situ yang lama proses itulah, maksudnya revisi aransemen musik sama mix sama masteringnya. Berapa lama tuh Kak untuk merevisi sampai akhirnya final nih? Berapa lama ya? karena perfeksionisnya ini kan pasti kebawa sama proses lagu ini kan. Bener. Dan salah satu yang jadi kan aku yang aransemen lagu ini ya, music producernya itu kan adekku yang laki-laki ya, namanya Samuel. Jadi kita di rumah ya bener-bener berapa kali tuh, bolak-balik. Ini kayaknya kurang ini deh, kurang itu, kurang ini, nggak kurang ini, nggak bisa nih, kayak ini chordnya tuh kok nggak pas, kayak soundnya ini kayak kurang 1 detik atau apa kayak gitu. Nah, terus waktu pas proses mixingnya juga kan kita komunikasinya dari jarak jauh ya, kan biasanya kan normalnya orang kalau mixing tuh di studio bareng-bareng gitu. Nah, yang mixing kan Om Indra Q ya, Om Indra Kedarsih. Dan dia kan beliau bolak-balik Jakarta luar kota, jadi kita nggak ketemu, benar-benar jarak jauh via Google Meet aja gitu. Jadi itu juga tantangannya di situ. Kalau bisa mungkin kayak prosesnya sendiri dari recording sampai selesai jadi master ya. Selesai jadi master. 2 minggu ya?
dia 2 minggu. Oh, 2 minggu mah cepet itu. iya, 2 minggu mah cepet. Apalagi lihat Iya 2 minggu tapi dikejar tayang. Sinetron ya. Kalau aku nggak dikejar tayang kayaknya 2 bulan. Oh, iya. Itu memang ada keinginan untuk cepet harus selesai, dikejar waktu, atau memang itu kalau nyantai barangkali bisa 2 bulanan. Oh iya benar, kalau Tapi nyantai 2 bulan. ada kebutuhan apa sampai 2 minggu harus jadi? Dikejar label. Karena ada kepentingan itu. Iya. Sebenarnya gini sih, maksudnya maksudnya balik lagi ke sisi nyeninya aku ya gitu. Maksudnya as a musician, terutama sebagai seorang songwriter, ya itu tadi aku punya sisi yang perfectionist itu. Jadi kalau misalnya dibiarin dilepas gitu, bisa setahun 2 tahun ya keluar itu lagu. Jadi bagus, maksudnya ada yang ngingetin gitu dari label, ayo rilis gitu. Dan juga setelah kita discuss, ini kayaknya lagu bagus untuk jadi refleksi 2021 gitu. Jadi pas banget istilahnya rilisnya pas di awal 2022. Kita merefleksikan apa yang terjadi di 2021 dan kita memulai 2022 dengan fresh start. Ternyata Kamasian masih ada di tahun 2022. Hai. Ini itu kenapa milihnya milih Ade, Samuel, kemudian sama Mas Indra, kenapa mereka yang dilibatkan? Pertimbangannya apa itu? Pertimbangannya banyak banget sih ya, maksudnya karena ini kan banyak, maksudnya discussion yang kita like we had so many discussions antara aku sama pihak label juga ya. Kalau dari adekku sih sebenarnya, jadi sebelum aku bergabung bersama Kopa Music, aku kan sempat berapa tahun independen gitu. Nah dan memang dari dulu yang memang selalu bantuin aku untuk produce music ya memang adikku gitu. Dan apa namanya, kalau untuk Om Indra sendiri, karena ya kita udah tahu lah masalah sepak terjangnya dia sih gitu. Udah hatam lah apa itu. Dan karena kemarin kan butuhnya sekedar tayang, jadi butuh yang bisa cepat. Cepat. Gitu. Dan beliau memang benar-benar express mode kemarin. Oke. Pas gitu. Beruntungnya ketemu Mas Indra ya. Iya, dan ya puji Tuhan banget ya, Om Indranya juga sangat seru banget diajak diskusinya, terus kayak kasih input apa segala macam. That's the fun thing about music gitu ya. Masa kalau aku pikir, ya ampun, aku tuh kayak dari kemarin, ya ampun gue pikir ini si Om Indra ini dari gue belum lahir udah ngeband gitu loh dia. Udah ngeband, udah eksis, udah melalang buana, terus sekarang kayak dia yang ngerjain lagu gue, terus kayak luar biasa, kayak amazing banget. Baru pertama berarti ya? Aku baru pertama kerja bareng sama Mindra, tapi it was a very lovely experience. Oke. Nah, bicara lagu terbiasa yang temanya membuat kita refleksi dengan keadaan di 2020-2021 gitu kan Kasian. Nah, yang Kasian rasakan gitu di 2020-2021 berkaca pada diri sendiri, apa sih maksudnya yang terjadi dalam kehidupan Kasian gitu di selama pandemi, mungkin lebih tepatnya gitu kan 2 tahun ini nih. Wow. Banyak sekali yang terjadi. Waduh. Oke. Banyak banget sih, terutama mungkin 2020 ya. Kalau di 2020 tuh maksudnya ada kan lockdown itu 2020 ya. Awal ya. Maret 2020. Itu tuh pas banget. Jadi aku pas selesai, jadi aku masih sempet nyanyi waktu itu di luar kota, terus masih sempet liburan ke Bali terakhir. Abis pas pulang liburan dari Bali itu, nyampe Jakarta, bang, lockdown. Gitu. Cuma mungkin kalau 2020 menurutku yang paling, maksudnya momen yang paling besar sih waktu itu, yang benar-benar menurut aku life changing moment adalah waktu pas aku operasi besar ya. Operasi apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Operasi laparotomi, jadi pengangkatan kista ovarium. Itu terjadi di 2020. Oke. Pas setelah itu, setelah lockdown, sudah ada pandemi. Iya, itu bulan apa? Operasinya itu jadi itu operasinya itu tanggal 26 apa 25? 26 ya? 26 apa 25 ya, Mas? Tanggal 26. Jadi 4 hari sebelum aku ulang tahun. Wow. Mantap kan? Jadi ulang tahunnya di rumah sakit. Nice.
25 ya? 25. Iya 4 sampai 5 hari sebelum aku ulang tahun. Oh, oke. Dan itu memang diagnosis dokter seperti apa waktu itu Kak? Sebelum akhirnya mengambil tindakan operasi? Jadi ya itu ya, balik lagi kan saya anaknya introvert. Oke. Sangat lihai dan handal dalam menyembunyikan sesuatu. Tidak hanya menyembunyikan makanan, tapi menyembunyikan perasaan, menyembunyikan lagu-lagu yang saya ciptakan. Oke. Termasuk ke orang tua? Hah? Termasuk ke orang tua? Oh iya, menyembunyikan penyakit lebih lagi gitu. Karena nggak ada yang tahu. Karena aku tuh gini loh, aku tuh punya filosofi. Hidup ini udah susah. Ya. Maksudnya kayak aku yakin pasti setiap orang di luar sana itu punya permasalahannya masing-masing. Terus aku nggak tahu kenapa, tapi ini aku pribadi ya. Aku pribadi merasa, maksudnya as a public figure, aku nggak perlu nyeritain yang sedih-sedih gitu. Oh, oke. Di social media gitu. Karena orang pasti kan gini, orang nonton TV, orang buka gadget mereka, terus ngeliat social media, nonton acara-acara apapun hiburan atau lihat public figure yang mereka suka, yang mereka follow di social media, pasti kan mereka harapannya supaya mereka bisa senyum, bisa terhibur lah gitu, terhibur. Jadi aku pikir kayak hidup udah susah, aku nggak pengen nambahin kesusahan itu lagi gitu. Jadi biar ya kesusahanku cukup lah jadi kesusahanku misalnya gitu. Jadi membagikan yang baik-baik aja gitu sama penggemar. Ya, gitu. Cuman kan untuk bercerita itu lega gitu. Betul. Paling enggak sama orang tua, paling enggak sama orang tua. Mamanya betul. Katanya mamanya juga belum tahu sampai sekarang ya. Betul. Memang banyak, maksudnya proses itu. Cuma kan karena memang ya, apalagi selama pandemi ini ya, karena banyak yang di rumah. Bahkan kalau aku maksudnya kerja pun juga nyanyinya virtual, jadi tetap di rumah gitu. Jadi kan banyak waktu lebih sering sama keluarga gitu. Banyak ya itulah, maksudnya banyak kamu kan ternyata begini banyak hal yang terbuka. Maksudnya banyak pelajaran lah. Nah, kalau yang tentang penyakit itu sebenarnya aku didiagnosa dari 2017. Oh. Cuman kan aku pikir kayak enggak sakit, enggak kenapa-napa. Selama itu enggak cerita ke keluarga. Oh, kalau itu mama tahu. Mama tahu. Mama tahu. Sebenarnya dokter waktu itu udah bilang suruh operasi. Gitu. Ini lagi mau promosiin malah jadi. Ya panjang saya. Ya, Siapa kan tahu gitu. dari situ muncul ide ya, untuk menulis lagu. Betul kan. Atau lagunya udah ada malahannya. Kan tadi bilang lagunya terbiasa, didiagnosa 2017, berarti 2017 ke 2021 menjalani sudah terbiasa Mas, menahan semuanya. Benar. Iya kan? Betul sekali, betul. Mas Ari jelas. Luar biasa. Jadi Cocok logi. Kalau dia bisa, ini mau cocok logi namanya Ari Logi. Iya, Ari Logi. kadang-kadang dia pinter, kadang-kadang enggak. Terima kasih loh ya. Terima kasih loh. Ya. Bener nih kayak penyiar radio loh Mas Ari. Iya. Tapi baru tahu. Gue kayak katrobat ini Mas dengan suaranya begini jernih gitu. Ada distorsinya. Biasanya mah kalau nggak ada cempreng banget ya. Kamu pakai mixer biasanya? Enggak, kita biasa aja gitu. Pakai mic yang ditempelin ini. Biasa aja. Kasihan banget ya pokoknya kita bintang tamu sebelumnya, kasihan pokoknya. Nah, ini perdana berarti ya? Iya betul. Pas banget yang datang spesial sekali ya kan. Iya. Jadi Kamasean selama pandemi justru bersyukur ada di rumah pas kebetulan memutuskan untuk operasi itu tadi ya. Karena jadwal manggungnya pas juga barangkali banyak di rumah dong. Memang pas banget karena aku juga sebenarnya tadi nggak kepikiran mau operasi kan. Cuma memang waktu pas awal 2020 kan biasa gini kan aku tuh kalau kalau Natal kalau misalnya kita yang ngerayain Natal itu pasti makan sepanjang bulan Desember gitu ya. Kemudian di bulan Januari kan pasti itu berat-berat sisa Natal masih ada. Ya kan. Terus aku tuh waktu awal 2020 itu aku kayak nih gue gendutan apa maksudnya kayak bagian tubuh yang lain tuh sama aja gitu. Nggak ini tapi badan berasa lebih berat gitu, kayak perut gue kayaknya gedean gitu, tapi kenceng gitu, maksudnya perutnya keras, nggak lembek, nggak lemak gitu kan. Udah akhir dan memang at that time itu kan aku 2020 itu aku mau ulang tahun ke 25, terus aku memang udah bilang sama papa, mom, dad, aku kan udah mau 25 nih, maksudnya udah umur yang ideal lah untuk mempersiapkan diri buat berumah tangga nanti. Nah, jadi aku udah mau mulai cari obgyn gitu. Aku nggak mau nanti ketika udah nikah baru nyari dokter. Oke. Tolong ya. Tapi audiens apa tadi? Kalau audiensnya podcast Kinari apa namanya? Sobat WK. Sobat WK. Sambil megangin perut. Nih Gitu. Sobat WK buat yang perempuan, maksudnya jangan berpikir bahwa ke dokter kandungan atau obgyn itu sesuatu yang tabu atau dilakukan ketika
udah menikah atau baru berencana punya anak, no. Ke dokter kandungan itu harusnya sama kayak ke dokter gigi. Kenapa? Karena as soon as seorang perempuan itu sistem reproduksinya udah aktif, dari situlah udah harus bisa ke dokter kandungan sebenarnya. Gitu. Jadi kan apalagi kita negara kita pasti orang masih tabu kan. Iya. Belum nikah. Betul. Ngapain ke dokter kandungan gitu kan? Ngapain ke dokter kandungan gitu. Kenapa orang enggak ditanyain, apalagi masih single kok ke dokter gigi gitu. Enggak ada kan? Enggak mungkin. Iya, betul. Enggak mungkin kan? Betul. Ya ampun, dia belum nikah kok ke dokter THT gitu kan. Enggak mungkin gitu kan. Nah, jadi apalagi Kamasean yang seorang figur publik Mas Ari, tiba-tiba datengin dokter kandungan ada Mas Ari di situ. Pertanyaan nih Mas Ari tulis biasanya itu kan, iya kan? Itu untung. Ya, cuci tangannya pinter banget ya. Cuci tangannya pinter ya. Iya. Heboh gitu kan. Mana pernah saya nih korban media nih. Oh, kan bener kan Mas Ari? Langsung curhat. Itu kan. Coba keluarkan unek-uneknya dikeluarin. Itu. Jadi kan papaku kan pendeta ya. Oh, oke. Jadi waktu itu pernah beberapa kali diundang untuk pelayanan untuk khotbah di kan ada persekutuan Kristen di KPK, gedung KPK. Okay. Aku waktu itu habis promo di radio waktu itu kayak ini berapa tahun yang lalu. Nah, habis dari situ aku nyusul papa ke KPK. Wah, itu tuh lagi kasusnya Wawan. Wawan suaminya itu tuh ya. Turun dari mobil kan aku nenteng gitar. Datang. Wah, langsung itu difoto ya. Ada hubungan apa sama Wawan? Dari Wawan ya. Itu anak KPK, anak politik, bukan anak hiburan, bukan pewarta hiburan. Mengerikan. Kemudian terus habis itu at dahsyat. that time gak nyampe sejam, gak nyampe 30 Muncul menit beritanya di Twitter langsung sama Sian dipanggil KPK. Ada apakah? Tanda tanya. Iya. Ada apakah? Tanya. Itu tahun berapa, Kak? 2014 15 ya kalau nggak salah. 2014 2015 kan waktu itu kasus itu kan. Lagi angkat-angkatnya habis. Katanya mic-nya dari Wawan ya, Bu. Luar biasa kan, apalagi gitu kan, makanya. Tapi bentar, Kamasean. Berita kayak gitu tuh merugikan atau lebih yang penting nama gua ngangkat nih, pas nih. Dulu waktu aku maksudnya when I'm younger ya, masih sekarang juga younger sekarang daripada Mas Ari. Maksudnya dulu pas masih belia banget lah, apalagi usia karena kan aku masuk di industri ini usia belasan ya. Yang benar-benar masih butuh guidance banget, yang emotionally belum stable. Berita-berita kayak gitu tuh bikin yang bener-bener kayak ganggu ya. Ganggu banget gitu. Tapi the more I think about it, maksudnya good or bad, baik atau buruk, kayak orang ngomongin aku gitu kayak you're still talking about me, kayak lu suka gue, lu benci gue, tapi lu ngomongin gue juga. Iya. Jadi it's still my name, maksudnya that you're talking about. Jadi ya udah biasa aja udah tuh ya. Ya udah biasa aja gitu. Maksud aku sih gini, yang penting tidak mengancam keselamatan hidupku. Fine. Gitu. Nah, 2020 2021 ada maksudnya kejadian maksudnya ada apa lagi nih yang dirasakan sama Kamasean nih selama pandemi nih? Tadi operasi udah, terus apa lagi sih yang terjadi nih dalam kehidupannya Kamasean ini nih? Banyak ya. Iya. Oh, ada maksudnya ada pengalaman baru juga karena aku kan sekarang ngajar ya. Oh, oke. Jadi dosen industri dosen praktisi di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Oke. Bogor. Ya, Bogor Tiap hari dari Bekasi ke Bogor. Online dong. Online. Hello. Untung ya. Iya, untung ya. Gitu. Di Bogor. Jadi seru lah, maksudnya karena pandemi aku jadi banyak punya kesempatan untuk mencoba hal-hal baru gitu. Itu kan pengalaman baru ya. Gitu. Tapi memang saya kan juga pendidikan kuliahnya di program film juga ya kalau nggak salah ya? Audio engineering ya? Untuk scoring gitu ya mungkin ya? Atau seperti apa sih? Kalau scoring kan dia lebih spesifik lagi ya. Kalau aku memang audio engineering in general gitu. Tapi emang salah satu mata kuliahnya untuk kita film scoring, post pro, Foley gitu-gitu. Oke. Selain ngajar ada kejadian apa lagi Kamasean sampai akhirnya terciptalah lagu Terbiasa ini nih? Terbiasa kan 2017. Mas Ari. Jadinya? Jelas. Mas Ari udah tercipta. Dirilisnya kan itu. Ya itu sih sebenarnya nggak ada yang, maksudnya nggak ada specific triggernya gitu. Cuman emang ya itu secara keseluruhan ketika aku kayak merenung,
wah dengan segala hal yang terjadi ini kayak mudah sekali sebenarnya buat orang-orang untuk kehilangan harapan gitu ya di saat-saat seperti ini. Tapi I think lagu ini bisa jadi sesuatu yang a lot of people can relate to gitu. Banyak orang yang bisa ngerasa oh iya ini kayaknya gue banget deh gitu. Dan apa namanya, aku sih ya benar-benar harapannya murni dari situ supaya bagaimana lagu ini bisa jadi penyemangat lah. Orang bisa bersedih tapi at the same time merasa termotivasi juga, maksudnya untuk tetap berpegang sama harapan yang mereka punya gitu. Pada dasarnya itu aja. Mas Yan, itu tadi menarik ya. Ketika orang anak-anak SMA itu bareng ini mau masuk kuliah itu pengennya kuliah yang umum itu ya, ekonomi kalau nggak teknik gitu. Kamu kenapa Audio engineering. pilih jurusan itu gitu loh? Aku sebenarnya belum tahu. Aku baru tahu kalau ada jurusan audio engineering waktu pas semenjak aku ikut kompetisi. Nah, ada yang ngasih tahu kah? jadi at that time memang pihak maksudnya dari TV dan tim produksinya itu kan Fremantle dan RCTI waktu itu kerjasama sama si sekolah audio itu sama SSL Jakarta. Jadi waktu itu finalisnya tuh dapat beasiswa sebenarnya. Nah tapi nggak ada yang ngambil. Jadi aku ambil lah, terus aku gila aja lu dapet ini, kenapa nggak mau gitu. Apalagi kayak ini bidang yang kepake banget gitu kan, kepake banget. Akhirnya pertama tuh aku ngambil advance diplomanya yang electronic music production, baru habis itu lanjut ke ini apa, audio engineeringnya. Gitu. Itu jadi gelar ya, ada gelarnya berarti ya? Iya. Itu gelar dia ya? nggak vokasi jatuhnya. Gelar vokasi. Itu jadinya sampai sekarang terbantukah dengan ilmu itu? Oh terbantu. Karena pekerjaannya bernyanyi. Sangat terbantu gitu. Contohnya juga maksudnya ya aku ambil paling deket yang kemarin nih, yang maksudnya dalam hal mixing dan producing segala macam ya, karena memang aku sekolah untuk itu, istilahnya ngebantu lah tahu untuk kayak guidelines-nya apa-apa aja, untuk ngejelasin bahasanya juga seperti apa, yang aku mau apa gitu. Jadi nggak cuman ngebantu banget lebih ke situ sih, supaya kan kadang-kadang kan kita maksudnya sebagai penyanyi pas lagi manggung, ini dong tambahin ini gimana saya, maksudnya biar suara lebih ini, biar suara lebih itu, tapi kita nggak tahu mengartikulasikannya seperti apa. Nah, dengan aku sekolah itu membantu aku untuk mengartikulasikan dengan lebih baik apa yang aku mau, apa yang aku butuh dari segi sound gitu. Kalau omongannya medok itu bisa diubah nggak di audio engineering itu? Kenapa mau dirubah emang medok itu? Aku sejujurnya ya, aku sangat apa ya, menurutku punya aksen atau punya logat, punya dialek itu keren loh. Bener, maksudnya kayak orang yang misalnya medok gitu, atau misalnya logat timur atau logat Sumatera itu kayak it's so cool. Menurut aku itu keren banget ketika kita dengar, kita nggak tahu dia nggak bilang dia dari mana, tapi kita dengar logat dia kan, kamu orang Sumatera ya, kayak kamu orang Sulawesi, it's really cool loh. Itu nggak banyak orang mungkin ngerasa kayak apa namanya, aksen itu menjadi identitas berarti ya. Iya, itu keren cool, banget gitu. Cool. Keren, bener loh Mas, keren loh. Masih nomor sepatu berapa sih? Tapi dia merasa katro kan. 38 sampai 39 Mas. Beda kanan kiri. Kanan kiri beda. Tapi dia ngerasa katro katanya. Karena aksennya itu Enggak juga. Dulu pernah daftar di Sonora nih, Mas Nowos nih. Pernah daftar di Sonora pertama masuk Jakarta. Begitu tes namanya radio ya, langsung itu tuh, langsung tes suara. Nggak coret. Apes banget ya orang daerah. Lucu. Ya beneran Mas Ari. Ya. Padahal dulu pengennya jadi penyiar kan. Wah, ternyata offside. Jadinya kan di sini sih. Lanjut Mas Ari. Sekarang penyiar podcast. Iya. Bukan kayak begitu. Kasihan sebelum kita membahas hal-hal lain lagi gitu, boleh dinyanyiin sedikit nggak sih lagu terbiasa ini nih? Bagian refrennya. Boleh refren, mau semenit juga nggak boleh, mau habis juga nggak apa-apa. Mau semenit juga nggak boleh gimana? Aku nyanyiin bagian Yang indah tadi tuh. Yang indah siapa? Yang liriknya indah. Aku nyanyi satu bait sampai ref gitu ya. Oh, ya boleh. Aku terbiasa dengan malam tanpa bintang. Aku terbiasa dengan siang tanpa surya.
Namun aku tak ingin terbiasa dengan dunia tanpa cinta. Aku terbiasa dengan tetes air mata. Aku terbiasa dengan tawa dalam duka. Namun aku tak ingin terbiasa menyerah pada harapan. Biar dunia rasakan cintaku, walau ku tak rasakan cintamu. Biar dunia rasakan hangat pelukku, walau ku tak rasakan hangat pelukmu. Yeay. Jangan lupa subscribe ya.